Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Junda dari kelas penulisan hukum E akan menjelaskan paparan naskah artikel UAS semester genap yang saya buat. Berikut presentasinya. Terima kasih. Kata pengantar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga saya sebagai penulis bisa menyelesaikan tugas UAS semester genap. Penulis akan menjelaskan secara singkat tentang naskah yang dibahas. Semoga naskah artikel ini bermanfaat dan berguna bagi generasi yang akan datang. Pendahuluan naskah artikel. Pertama-tama saya akan jelaskan bahwa korupsi sangat berbahaya, baik untuk pemerintah dan masyarakat. Permasalahan korupsi ini terjadi karena government and public ignorance atau rasa ketidakpedulian pemerintah dan ketidakpedulian masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Di sini penulis membahas ada 3 permasalahan. Yang pertama, peran pemuda dan masyarakat menggunakan media sosial atau internet untuk melawan tindak pidana korupsi. Yang kedua, peningkatan gaji polisi atau penegak hukum dengan merevisi atau merubah peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001. Lalu yang terakhir ada penerapan hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan pasal UU nomor 31 tahun 1999 Junto 20 tahun 2001 dalam pasal 2 ayat 2. Pembahasan naskah artikel. Pertama, saya akan membahas tentang peran pemuda dalam rangka mencegah dan menanggulangi korupsi melalui media sosial. Perlu diketahui, peran pemuda sangat besar dalam menegakkan hukum. Dalam tulisan ini dibahas bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Pemuda dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia berbentuk kegiatan yang diunggah ke media sosial. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemuda menurut pengamatan memiliki sifat berkelanjutan atau long term effect. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara. Ketika ada kasus korupsi saja, melainkan kegiatan yang dilakukan berkelanjutan dan tidak terpaku dalam kondisi apapun. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh pemuda yaitu melaksanakan pendidikan anti korupsi di media sosial yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pembangunan perilaku anti korupsi kepada masyarakat, satuan gagasan muda anti korupsi melalui kegiatan di media sosial dan pelatihan moral. Kedua, kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk membekali masyarakat bahwa pengetahuan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Dengan kegiatan tersebut diharapkan anggota Satgas Muda Anti Korupsi memiliki pemahaman yang luas terkait permasalahan-permasalahan korupsi yang ada di kota di Indonesia secara khusus dan Indonesia secara umum. Lalu di pembahasan kedua, saya akan membahas tentang peningkatan gaji polisi dengan merubah PP nomor 29 tahun 2001. Seperti yang saya ketahui, gaji atau upah polisi sangatlah kecil. Dengan gaji yang sekarang apabila tidak diubah, maka polisi cenderung menerima suap dan dalam menjalankan tugasnya tidak efektif dan efisien. Sudah selayaknya gaji polisi harus dinaikkan, khususnya di zaman yang serba mahal sekarang. Hal ini merupakan langkah mencegah korupsi jangka panjang dan juga dalam rangka mensejahterakan penegak hukum di Indonesia. Jadi menurut saya hal ini sangat penting. Ketiga dan yang terakhir, bahwa koruptor harus dihukum mati agar terciptanya efek jera atau shock terapi. Hal ini sesuai dengan UU nomor 31 tahun 1999 Junto 20 tahun 2001 dalam pasal 2 ayat 2. Karena di zaman pandemi COVID-19 mereka masih melakukan korupsi yang merugikan masyarakat, khususnya bagi yang memerlukan bantuan bahan-bahan pokok atau sembako.
Penerapan hukuman mati bagi koruptor merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, yang sudah merupakan masalah lama sejak pemerintahan ini berdiri. Dan penguatan fondasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun perekonomian negara Indonesia. Kesimpulan dan penutup, pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Sekiranya itu dari saya tahu dalam penulisan naskah artikel ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa berdoa.